Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dari warga Kabupaten Magetan. Yang saya hormati pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang saya hormati semua dewan juri yang akan menilai kegiatan, kebijakan, dan inovasi Green Leadership Kabupaten Magetan. Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga, dan dalam situasi COVID-19 saat ini, yang biasanya kita bertemu tatap muka, memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi tanpa mengurangi makna dan substansi. Saya Suprawoto, Bupati Magetan, akan menjelaskan isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Magetan tahun 2020 khususnya. Kabupaten Magetan terletak di wilayah bagian barat Provinsi Jawa Timur, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, sebelah timur berbatasan dengan Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magetan mempunyai luas 688,85 km persegi, yang merupakan kabupaten terkecil kedua se-Jawa Timur setelah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Magetan terdiri atas 18 kecamatan, 207 desa, dan 28 kelurahan. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Magetan sebanyak 670,81 ribu jiwa. Adanya berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat akan berdampak terjadinya perubahan kondisi lingkungan dan penurunan kualitas fungsi lingkungan, baik itu penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, perubahan sumber daya alam, tata guna lahan, dan tata kelola lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif dan risiko bencana bagi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan kondisi lingkungan, maka perlu diketahui apa penyebab utama perubahan itu terjadi, seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, serta seberapa penting penyebab perubahan lingkungan itu terjadi. Dengan demikian akan tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan hidup yang sehat. Terdapat 4 isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Magetan, yaitu pengelolaan sampah, penurunan kualitas air, tata guna lahan, risiko bencana, dalam hal ini tanah longsor. Isu prioritas lingkungan pertama di Kabupaten Magetan adalah tentang pengelolaan sampah. Sampah berkaitan erat dengan jumlah dan taraf hidup penduduk. Semakin tinggi taraf hidup penduduk, maka makin beragam pula sampah yang ditimbulkan. Permasalahan sampah di Kabupaten Magetan memang sudah ada dan menjadi masalah yang belum benar-benar tuntas sampai saat ini. Dengan laju timbunan sampah yang masuk ke TPA mencapai 149,15 meter kubik per hari. Lahan TPA Milangasri, Kabupaten Magetan yang dibangun pada tahun 1997 seluas 2,5 hektar, saat ini sudah overload. Isu prioritas yang kedua adalah penurunan kualitas air. Penggunaan indeks kualitas air dapat mempermudah penentuan kualitas air sungai, serta mempermudah juga dalam pemberian informasi kepada pihak yang membutuhkan. Pada tahun 2020, indeks kualitas air di Kabupaten Magetan mengalami peningkatan dari 53,13 pada tahun 2019 menjadi 55,28. Nilai tersebut sedikit mengalami peningkatan dan masuk kategori cukup baik. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan upaya pengelolaan kualitas air di Kabupaten Magetan, sehingga perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan indeks kualitas air tersebut. Air permukaan yang terdapat di Magetan berasal dari sungai, waduk, danau, dan embung. Pada tahun 2020, inventarisasi sungai di Kabupaten Magetan terdapat
25 kali atau sungai, 1 waduk yaitu Waduk Bonggang, dan 2 telaga yaitu Telaga Pasir di Sarangan dan Telaga Wahyu, serta 26 embung. Air tanah yang terdapat di Kabupaten Magetan muncul dalam bentuk mata air atau spring. Kabupaten Magetan memiliki 149 sumber mata air, di mana sebagian besar berada di lereng Gunung Lawu. Keberadaan mata air di Kabupaten Magetan secara fungsinya mengalami penurunan debit airnya. Terbukti, banyak sungai yang ada pada saat kemarau debitnya turun secara drastis. Hal ini memberikan gambaran bahwa aliran dasar yang bersumber dari air tanah berkurang secara signifikan. Isu prioritas ketiga adalah tata guna lahan. Pada tahun 2020, kondisi lahan kritis non-hutan terbesar ada di Kecamatan Poncol. Tercatat luas lahan sangat kritis seluas 2.016,3 hektar. Diikuti Kecamatan Pelausan seluas 949,42 hektar. Hal ini dikarenakan adanya pembukaan lahan pertambangan batuan. Pengurangan luas tegaan tanaman pada kawasan hutan ternyata memberikan tekanan terhadap kondisi air tanah, air sungai yang mengalami penurunan debit, dan bahkan terjadi kekeringan pada saat kemarau. Karena faktor geologis, geomorfologis, dan klimatologis, sebagian wilayah Kabupaten Magetan juga termasuk kategori potensial kritis. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa 7.141,68 hektar atau 11,65% wilayah termasuk kategori potensi kritis. Permasalahan lahan kritis sebagai dampak perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali perlu mendapat perhatian, karena akan berdampak langsung kepada penurunan produktivitas pertanian. Isu prioritas keempat adalah risiko bencana atau tanah longsor. Sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan adalah wilayah yang rawan tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu gerakan massa tanah atau batuan atau gabungan keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Hal tersebut disebabkan karena kondisi topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan adalah pegunungan. Berdasarkan hasil analisis parameter bencana tanah longsor, kawasan sebelah barat Kabupaten Magetan mempunyai potensi longsor yang paling besar dibandingkan wilayah bagian timur. Tata guna lahan mempunyai peran pula terhadap penyebab timbulnya potensi longsor, terutama pada lahan kritis. Pada lahan yang terdapat di lereng atas Gunung Lawu karena mempunyai kemiringan lereng yang tinggi, tetapi tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, akan menyebabkan terjadi longsor. Perlunya upaya untuk mencegah tanah longsor yaitu dengan menjaga kelestarian hutan. Hal ini penting karena tanah longsor sering sekali terjadi di daerah yang hutannya gundul. Oleh karena itu, mulai sekarang dilarang untuk menebang pohon secara sembarangan, mulai merawat hutan dan menanam kembali wilayah hutan yang gundul dengan pohon yang berakar panjang. Selain itu, pembuatan terasiring untuk pertanian juga bisa dilakukan sebagai upaya mencegah tanah longsor. Terkait isu yang telah kami sampaikan, Kabupaten Magetan juga melaksanakan berbagai inovasi. Inovasi dalam pengelolaan sampah antara lain kegiatan Jumingsih Jumat Minggu Bersih sesuai surat edaran Dupar 660-2206-403.110-2019. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di desa dan kelurahan sesuai instruksi Bupati Magetan nomor 1 tahun 2019. Program Desa Kelurahan Berseri, Bersih Sehat Lestari, pengelolaan persampahan dengan kegiatan 3R, Reduce,
reuse, recycle sesuai edaran Bupati Magetan nomor 660-403.110/2019. Bank sampah berjumlah 313 bank sampah. Juga pelatihan daur ulang minyak jelantah menjadi sabun, pelatihan pupuk organik dalam bentuk cair dari sampah organik, program barter sampah, tukar sampah dengan sembako, si jupri, si jupuk pilah resii sampah, si tepo, aksi tebar kompos, juga inovasi dalam rangka rehabilitasi lingkungan, yaitu Peraturan Bupati Magetan nomor 11 tahun 2020 tentang gerakan wajib menanam pohon untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kewajiban menanam pohon sebagai persyaratan tambahan dalam pengurusan administrasi bagi setiap pasangan calon pengantin. Jadi di Magetan setiap calon pengantin minimal menanam 2 batang pohon sesuai dengan klaster yang kita tentukan. Demikian juga calon pegawai negeri sipil, kemudian pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Juga kami dibantu oleh diaspora Magetan yang saat ini tergerak untuk melakukan penghijauan yang akan dilaksanakan pada bulan ini, tepatnya tanggal 28 November 2021, gerakan menanam secara massal oleh diaspora Kabupaten Magetan yang ada di perantauan. Kami juga membuat program senam, yaitu sekolah menanam. Jadi anak-anak SMA, SMK itu menanam pohon di tepian sungai yang dekat dengan sekolahnya. Dan wilayahnya kita tentukan. Sehingga nantinya anak-anak juga mulai saat ini dididik untuk mencintai lingkungan sekaligus menanam. Kalau ini dilakukan, saya yakin gerakan ini akan masif dan Kabupaten Magetan kita berharap untuk kembali minimal seperti sedia kala. Juga penanaman bibit tanaman produktif atau tanaman buah-buahan sesuai dengan klaster yang sudah kita tetapkan. Kemudian pengayaan tanaman hutan rakyat, pembuatan kebun bibit rakyat, gerakan nasional pemulihan daerah aliran sungai, penghijauan oleh Kodim Magetan di Kecamatan Kanrejo dan kecamatan lainnya, juga penghijauan oleh Dandim 0804 Magetan bersama Perhutani KBH Lawu DS dengan program hijaukan Taman Wisata Geni Langit. Juga penghijauan di sumber air Dauhan, dan saat ini sudah berusia 1,5 tahun, ini kita jadikan sebagai best practice di Magetan, sehingga nantinya masyarakat bisa melihat before dan after-nya. Dan sumber air ini sengaja kita tanami pohon beringin, sehingga nantinya bisa menyimpan air sekaligus menjadi sumber air ketika di musim kemarau. Kita berharap 5 sampai dengan 10 tahun lagi di Waduk Dambuan ini akan kembali berfungsi sebagai sedia kala mata airnya yang saat ini sangat kecil. Kemudian kegiatan fisik lainnya terkait lingkungan yaitu pembangunan bank sampah induk di Bulukerto, penataan hutan kota tahap kedua di Bulukerto, pembangunan TPS 3R di Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Tageran, dan Kecamatan Parang, juga rehabilitasi pagar TPA Milangasri, serta pembangunan sumur resapan pada 24 titik di Kecamatan Magetan. Jadi di Kabupaten Magetan sudah kami instruksikan semua kantor di kabupaten sampai di kelurahan harus wajib membuat sumur resapan. Juga kami syaratkan bagi pengembang untuk membuat sumur resapan sekaligus membuat embung untuk masa-masa izin 2021 ke depan. Kemudian juga kegiatan normalisasi pembuatan embung, pembangunan sumber air tanah dalam, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kegiatan normalisasi pembuatan embung, pembangunan sumur air tanah dalam,
penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pencegahan dan pengurangan risiko bencana, moratorium izin usaha pertambangan. Jadi perlu saya sampaikan kepada seluruh Dewan Juri bahwa sejak kami menjadi Bupati tahun 2018, saya moratorium izin pertambangan sampai dengan sekarang. Dan sekali lagi mohon untuk mendapat dukungan dari pemerintah pusat, jangan sampai izin itu dikeluarkan kembali. Juga penghargaan di bidang lingkungan terdiri dari penghargaan Kalpataru, penghargaan Pelestari Fungsi Lingkungan, penghargaan Adipura, penghargaan Desa Berseri, Kampung Iklim dan Program Menuju Indonesia Hijau, Adiwiyata Provinsi, penghargaan Green Leadership, Nirwasita Tantra untuk kategori Kabupaten Sedang dan kategori DPRD Kabupaten Sedang. Dewan Juri Nirwasita Tantra tingkat nasional. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Haji Sujatno SEMM, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, mendukung penuh apa yang menjadi isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Magetan yang terkait dengan pengolahan sampah, penurunan kualitas air, tata guna lahan, risiko bencana yaitu tanah longsor dan air meluap, serta tata guna lahan. Isu pertama terkait dengan pengolahan sampah, kami senantiasa mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh Saudara Bupati beserta jajarannya dalam melakukan perluasan tempat pembuangan akhir sampah, yaitu dengan dibukanya TPA baru untuk mengatasi TPA yang ada saat ini yang sudah overload. Isu yang kedua terkait dengan penurunan kualitas air. Bentuk dukungan kami terhadap kelestarian sungai, kami telah pula melakukan kegiatan bersih-bersih sungai seperti yang kami lakukan di Sungai Trinil dan sungai-sungai yang lain di kecamatan-kecamatan yang ada di Magetan. Isu yang ketiga terkait dengan tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan proses yang dilakukan secara berkala selama jangka waktu perencanaan. Perubahan tata guna lahan perlu dikendalikan dan mendapatkan perhatian yang serius dari kita semua. Hal tersebut akan berakibat semakin sempitnya lahan pertanian. Isu keempat atau yang terakhir berkaitan dengan risiko bencana. Diperlukan upaya yang serius untuk mencegah tanah longsor di daerah-daerah tertentu yang menjadi langganan bencana tanah longsor, yaitu upaya menjaga kelestarian hutan. Selain itu, pembuatan teras iring untuk pertanian juga bisa dilakukan sebagai upaya mencegah tanah longsor, bentuk dukungan dari DPRD. Melalui fungsi kami yaitu satu, fungsi pembentukan peraturan daerah atau legislasi bersama dengan pemerintah daerah. Beberapa peraturan daerah telah kita bahas dan terbentuk perda yang berkaitan dengan upaya kelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2021 telah terbentuk peraturan daerah Kabupaten Magetan nomor 8 tahun 2021 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi anggaran. DPRD memberikan dukungan anggaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan alokasi anggaran yang cukup. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Kami senantiasa melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang berdampak pada lingkungan hidup. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Semoga kita tetap bisa mempertahankan beberapa penghargaan yang telah kita capai, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.